Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga iman kita sampai ajal menjemput kita. Maka orang-orang kalau ingin selamat hidup di dunia ini, ketika dititipkan iman oleh Allah, pakai itu untuk taat, patuh, beribadah, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ada iman di dalam hatinya. La yashrabu saribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Seorang peminum khamar tidak akan minum khamar kalau ada iman di dalam badannya. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Maling, koruptor, pencuri tidak akan melakukan perbuatan curang kalau ada iman di dalam hatinya. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orang yang paling baik amal perbuatannya, siapa orang yang sampai saat ini dia masih menikmati imannya sehingga imannya itu dipakai untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, detik-detik sakaratul maut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, detik-detik akan wafat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berada di rumah Sayyidatuna Aisyah, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Nabi tergerak bibirnya yang mulia itu, kemudian beliau Sayyidina Ali mendekatkan telinganya kepada bibir mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar dari gerakan bibir mulia Nabi Muhammad, ummati, ummati, ummatku, umatku. Saat-saat sakaratul maut, detik-detik akan wafat Nabi Muhammad, beliau yang diingat adalah umatnya. Tidak istrinya, tidak keluarganya, tidak anaknya, tidak sahabatnya, tapi yang diingat adalah umatnya yang belum pernah dilihat oleh Nabi, yang belum pernah duduk bersama Nabi. Itu yang diingat oleh Nabi detik sakaratul maut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memanggil malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, turunlah engkau ke bumi, jumpai kekasihku Nabi Muhammad, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, apakah dia lebih memilihku atau lebih memilih dunia? Kalau dia lebih memilih dunia akan kupanjangkan umurnya, tapi kalau dia memilihku akan datang kematiannya saat ini.
disampaikan pesan itu oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada Allah, kehidupan yang sebenarnya bagiku adalah bukan dunia. Kehidupan yang sebenarnya bagiku adalah ketika ruhku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah malaikat Israel menjumpai Nabi Muhammad, ingin mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Muhammad dicabut ruhnya oleh malaikat Israel. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, aku belum puas untuk meninggalkan umatku sebelum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat Jibril, kata Allah, sampaikan kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah satu-satunya manusia nanti di hari kiamat yang pertama aku bangkitkan. Dia adalah satu-satunya manusia nanti yang akan memimpin umat. Dia satu-satunya nanti hambaku yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Kemudian sampaikan kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku haramkan surga dimasuki oleh umat manapun sebelum dimasuki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jaminan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad, itu jaminan dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Detik sakaratul maut beliau yang diingat adalah umatnya. Ummati, ummati. Saat akan dicabut ruh dari jasad oleh malaikat Israel, Rasulullah berkata, wahai malaikat Israel, apakah seperti ini sakitnya dicabut ruh dari jasad? Iya ya Rasulullah, seperti inilah sakitnya ruh dicabut dari jasad. Kemudian Nabi Muhammad berkata lagi, apakah seperti ini juga nanti yang akan dirasakan oleh umatku saat sakaratul maut, wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Israel? Iya ya Rasulullah, kata malaikat Israel, seperti ini jugalah yang akan dirasakan oleh umatmu saat sakaratul maut nanti. Itulah tangisan terakhir Nabi. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Mendengar itu Nabi Muhammad terisak. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Tangisan terakhir Nabi, tangisan mengantar wafatnya Nabi, tangisan terakhir Nabi Muhammad. Lalu beliau berdoa, doa terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, timpakan semua sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Ya Allah, umatku tak akan sanggup, umatku tak akan mampu. Aku Nabi mereka, aku pemimpin mereka. Ya Allah, timpakan semua sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku. Begitu cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau beliau dijadikan model dalam Al-Quranul Karim oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Kalau engkau kepala rumah tangga ikut Nabi Muhammad, engkau akan selamat masuk surga bersama anak dan istrimu. Kalau engkau pemimpin negara, kalau engkau ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau akan selamat. Kalau engkau seorang pedagang, kalau ikut Nabi Muhammad, engkau akan selamat. Ancaman dari Nabi, man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu maka tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau seorang militer, tentara, polisi, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah teladan kita dalam kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat-sahabat Nabi begitu cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumayyah, perempuan tua, dipaksa keluar dari ajaran Nabi Muhammad, dipaksa untuk meninggalkan syariat Nabi Muhammad, Quran Nabi Muhammad. Apakah Sumayyah lebih memilih kesenangan dunia? Apakah Sumayyah lebih memilih kecintaan kepada dunia? Dia lebih baik mati mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sumayyah badannya dikubur setengah badan, kemudian ditombak dada Sumayyah, keluar isi perutnya karena cinta membela agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah karim. Begitu juga dengan Sayyidina Bilal ibn Rabah, ditimpa dengan batu yang sangat besar, dicambuk di tengah terik panas matahari, dipaksa keluar untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad, dipaksa keluar untuk meninggalkan Quran Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Apakah Bilal ibn Rabah lebih memilih kesenangan dunia? Tidak. Dia lebih memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih memilih kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai tubuhku, kata Bilal ibn Rabah, dipotong menjadi bagian-bagian kecil, tidak akan mengurangi kecintaanku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah kata Sayyidina Bilal ibn Rabah, saat tubuhku akan dipotong menjadi bagian-bagian yang kecil, makin tambah kecintaanku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik ini, apa yang sudah kita perbuat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad? Sudahkah kita rajin berselawat dalam kehidupan di dunia ini? Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang selawat satu kali kepada Nabi dibalas 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa hutan anhu asara sayiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat engkau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah Nabi Muhammad nanti di hari kiamat di padang mahsyar akan memberikan syafaat kepada umatnya. Saat ini apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Sudahkah kita mencintai anak yatim? Sudahkah kita menolong fakir miskin? Sudahkah kita memberikan berdermawan dengan harta itu? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sudahkah kita memberikan sebagian harta kita untuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saat inilah kita semakin jauh kecintaan kepada Nabi Muhammad. Beruntunglah orang yang mencintai Nabi Muhammad. Beruntunglah orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Beruntunglah orang yang semasa hidupnya dia berselawat banyak-banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sebab itu dia akan menjadi orang yang mulia. Dia akan menjadi orang yang dicintai Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.